itu adalah tiang negara. Kalau perempuan itu baik, maka negaranya juga akan baik. Kalau perempuan itu rusak, maka hancurlah negara ini. Engkaulah tiang dari bangunan rumah tanggamu. Engkaulah sandaran bagi dinding, pintu, atap, dan jendela. Nabi selalu benar dalam memilih istilah kata. Dalam rumahmu semua urusan akan tertumpu padamu. Maka sebagai tiang, engkau harus kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan sebagai sandaran, jadilah seperti karang yang di tengah lautan, tidak rentah dihempas oleh angin maupun badai. Allahu Akbar. Tapi aku tidak Cuma sekuat itu doang. Begitu katamu. Mami juga bisa. Aku tidak benar. Kayak gitu doang. Mami bisa. Dunia ini. Bisa Dan zaman dia. Pokoknya nih ya, Mami Mami nggak boleh kalah set sama bawah. yang melumatku hingga luluh. Aku lemah, aku tertindas, aku teraniaya. Begitu pula katamu. Tapi tunggu wahai perempuan, kalian lupa ada Allah di dalam hidupmu. Allah yang selalu siap untuk menanggung semua keluh kesahmu. Allahu Akbar. Ada Allah di dalam harimu, sumber kekuatan yang penuh. Ada Allah di dalam hatimu. Jika engkau serahkan kepadanya segala sesuatunya, maka ia akan menjaganya sampai menjadi utuh. Maka dalam tiap gerimis kesedihan, hanyutkan dirimu dalam sikir panjang malammu. Dan dalam tiap kerikil tajam di jalanan, benamkanlah wajahmu di dalam sujud kepasrahan. Dalam tiap duka yang menyapa, hanyutkanlah air matamu di dalam sungai kasihnya. Dan dalam tiap nestapa, larutkanlah pahit air matamu dalam manis cintanya. Kamu ini gimana sih? Langitmu, Masa harus Mami panggillah jelasin? namanya. Kan cepetan. Allah, Allah, Allah. Dan tunggulah sampai ia merubah mendungmu menjadi pelangi di malam gelap. Maaf Umi, ini mohon diterima. Ini sekedar pengganti uang transport Umi. Ceramah kok pakai dibayar sih? Itu sama aja menjual ayat-ayat Allah, tahu? Pantes aja pakai mobil mewah. Ternyata ceramahnya bertarif, Mam. Umi, nggak usah dengar omongan mereka. Mohon terimalah uang ini, Umi. Umi, ini uang dari sponsor acara kita kok, bukan dari panitia. Jadi, ini amanah yang harus kami sampaikan kepada Umi. Ya sudah, karena ini amanah, saya terima ya Bu. Iya. Terima kasih. Wih, sok nolak lagi. Akhir-akhirnya terima juga toh. Wih. Lihat amplop tebel siapa sih yang mau nolak? Pret. Bu Ranti, masuk sini sebentar. Ibu Ranti masih mengurus panti asuhan kan? Benar Bu. Kalau itu tolong diterima ini ya. Semoga amanah. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Jazakumullah khairan kasiran. Uang dari orang disedekahin. Kalau mau sedekah dari uang sendiri dong. Dasar ustazah pelit. Depan orang bersedekah. Itu duit dan barang-barang dalam mobil itu mau dikemanain? Masuk saku kali ya. Betul tuh, Mam. Allah, mulutnya. Umi, udah gak usah didengerin ya mereka berdua ya. Susah, musuh orang kayak begini. Mau Umi ngelakuin apapun, tetap dinyinyirin. Yaudah kita pamit ya Umi, yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana, Bah? Enak nggak? Enak banget deh. Ada. Pasti bikin ketagihan kan? Ya iyalah. Neneng itu loh. Wah, kalau kayak gini, Neneng kudunya dapat bonus dong. Soalnya ini kan bukan termasuk kerjaan Neneng. Udah pasti tuh. Pokoknya mah tenang we lah. Kayak kok Abah dikasih bonus. Yang banyak, ha?
Bener ya, Pak? Aduh, gawat. Bisa masalah besar. Itu Umi datang. Aduh. Ningsih, sayuran yang dari jamaah sudah buat kalian saja ya. Serius Umi buat kita berdua? Alhamdulillah. Terima kasih Umi ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Umi, Simbok kenapa kok pucat? Abah di rumah atau di kantor? Mbok kenapa kaku kayak gitu? Kesambat? enggak. Gawat, bisa perang dunia kedua. Siapa yang perang, Bu? Umi sama Abah. Ada apa? Perang apa, Bu? Abah sama Neneng ada di kamar. Enak, Bah. Enak atuh. Neneng. Abah. Abah. Abah ngapain di dalam sama Neneng, Bah? Udah kumaha, Bah. Udah tenang aja. Abah buka pintunya, Abah. Buka pintunya. Apa sih Umi? Ganggu orang aja. Ayo naon, harusnya Umi tuh salam, jangan ketok-ketok gitu, duk, jangan begitu. Umi kan ustazah, salam, assalamualaikum gitu. Kamu ngapain di sini? Enggak, Mi. Neneng cuma mijit Abah aja. Misi, Mi. Tunggu dulu. Umi belum selesai ngomong. Udah. Biarin Neneng pergi. Nenek, kamu tuh... Kenapa ya? Bi, tunggu sini ya. Kamu sekarang ikut aku. Astagfirullahaladzim, Abah. Umi ceramah sama orang-orang. Mengenai apa yang baik dan yang dosa. Ternyata di rumah Umi sendiri. Abah buat maksiat. Kamu tuh kenapa sih ceramain Abah terus? Harusnya kamu lihat sama diri kamu sendiri. Lihat. Kenapa suami saya jadi begini? Waktu Abah pulang kerja, capek. Mau minta tolong sama siapa? Kamu kan nggak ada. Pergi ceramah sana, ceramah sini. Keliling sana, keliling sini. Nggak ada kan? Harusnya kamu terima kasih sama si Neneng. Jangan malah marah-marah terus. Nyalain Abah terus. Aku ingin menolong Umi. Tapi aku takut sama Abah. Umi itu udah kenal Abah. Udah puluhan tahun. Umi tahu. Kalau Abah bukan hanya pijat. Karena itu kan Abah kunci pintunya. Kalau berdua dengan bukan muhrimnya. Yang ketiga itu setan. Abah tahu kalau itu dosa. Oh, berani kamu bilang saya laki-laki pendosa? Kurang ajar. Sini, titik kepala kamu nanti. Kamu ya? Rasain. Nih, tuh, bawa semua baju-baju kamu keluar dari rumah ini. Kamu pembantu baru. Bukannya kamu sadar diri malah nggak tahu diri. Kamu mau deketin apa? Biar kamu bisa jadi istri keduanya kan? Mbak, sadar diri kamu siapa? Apa siapa? Kamu itu cuma asistennya Umi. Jadi nggak usah sok belagu. Yang berhak ngusir saya itu cuma Abah. Jadi kalau kamu berani ngomong sana sama Abah. Nantangin? Situ nantangin saya. Udah, Ningsih, ngapain sih kalian berantem? Ningsih, udah, nggak usah ngeladenin orang kayak dia. Ambil barang-barang kamu sekarang. Aku nggak mau lihat muka kamu di rumah ini lagi. Awas! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rehan. Waalaikumsalam. Mbak, kenapa Mbak?
tolongin Umi. Umi kenapa? Umi berantem sama Abah. Umi! Minta maaf! Minta maaf kamu! Umi! Abah kenapa senang banget cinta Umi? Lawan Rehan kalau Abah berani. Jangan lawan Umi. Umi gak akan mau lawan Abah. Oh, begitu. Kamu lihat. Lihat anak kamu, lihat anak didikan kamu. Percuma kamu. Percuma keliling kasih ceramah. Tapi anak model begini berani ngelawan orang tua. Anak durhaka. Abah Rehan kayak gini juga gara-gara Abah. Abah semena-mena sama kita. Berani kamu ngomong begitu sama orang tua. Sopan, ini bapak kamu, sopan. Tahu kamu sopan? Jangan pula Abah. Kamu jangan coba-coba ngelawan sama Abah ya. Ini semua punya Abah. Ini rumah Abah. Abah berhak terhadap semuanya. Nih, kamu, Umi, semua yang tinggal di rumah ini, Abah yang kasih makan. Tahu? Berani ngelawan Abah? Tahu, Mbak. Jangan pukul Abah, Rehan. Jangan pukul Abah. Rehan. Pukul, Bah. Pukul. Ayo. Kok? Udah sayang, nggak usah nangis. Umi nggak apa-apa kok. Umi, ganti baju dulu yang kering ya. Nanti Umi sakit. Makasih, Mbok. Makasih ya. Ayo sayang, ikut Simbo. Kamu juga kan baru pulang sekolah. Harus ganti baju. Iya. Umi nggak bisa gini terus-terusan. Dari Rehan kecil, Umi, sampai Rehan segede ini, Umi selalu diem kalau dianiaya sama Abah. Lama-lama Umi bisa mati gara-gara nahan tekanan batin. Rehan gak mau. Pokoknya Rehan mau, Umi minta cerai. Enggak, Rehan. Abah itu butuh Umi. Kalau Umi nggak ada, itu Abah akan lebih terperosok lagi di dalam dosa. Lagi pula, meskipun perceraian itu diizinkan dalam agama, Allah tuh sangat membencinya. Umi selalu mikirin Abah. Kapan Umi mikirin diri Umi sendiri coba? Umi punya hak buat bahagia, Mi. Rehan benar-benar gak kuat ngeliat Umi menderita di sini. Rehan, kebahagiaan seorang ibu itu di dalam keluarga. Dan seorang istri itu harus berbakti pada suaminya. Walaupun suaminya suka main perempuan, Umi, suka nyiksa istrinya di depan anak-anaknya. Iya. Suatu saat, kamu pasti akan mengerti. Tanpa Umi harus menjawabnya. Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba-Mu. Hamba harus bertahan demi anak-anak hamba, ya Allah. Suatu saat kelak, mereka pasti akan bisa mengerti pengorbanan hamba. Jadi gimana? Ready nggak nih kita? Yuhu! Oke. Yuk kita ganti baju yuk. Enaknya kemana ya ntar malam? Lo gimana? Udah beres belum? Yuhu! Ya udah kita jalan sekarang ya. Ready! Yuhu!
Umi. Kecilin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kamu ada di mana, Asma? Umi lupa suruh Pak Badrun jemput kamu. Umi jangan khawatir ya. Ini Asma ada pelajaran tambahan Umi. Ah, syukurlah kalau begitu. Kamu nanti pulang jam berapa? Kayaknya malam deh Umi pulangnya. Oh iya Umi, Asma baru ingat ada kerja kelompok Umi. Oh, kalau begitu nanti Pak Badrun Umi suruh tunggu aja di sekolah. Jangan Umi, jangan. Jangan Umi, iya Asma naik taksi aja ntar pulangnya. Lagian juga Asma ngerjain tugasnya di rumah temen bukan di sekolah Umi. Iya Umi. Iya Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, jago bohong juga ya lo. Dasar kids zaman now. Ya iyalah Asma gitu loh. Udah buruan sekarang cus berangkat ke mall kita. Wow. Ntar malam jadi clubbing kan? Jadi dong, udah buruan jalan. Cus, go, let's go. Ada apa, Rehan? Aku udah dengar dari Mbok Darsi masalah kamu sama Abah. Alah, Mbok Darsi kok didengerin? Kan Aa tahu sendiri, dia tuh dari awal gak pernah suka sama saya. Kerjaannya memfitnah, terlalu mendramatisir, lebay. Kamu pikir aku lebih percaya sama kamu dibanding Mbok Darsi yang kerja di sini udah puluhan tahun? Ambil. Kamu ambil uang itu. Pergi dari sini. Jangan pernah injekin kaki kamu lagi di rumah ini. Seumur hidup, aku belum pernah lihat duit sebanyak ini. Kamu mikir apa lagi? Aku nggak bakal nawarin ini 2 kali. Kamu ambil sekarang atau nggak sama sekali? Tapi kalau aku dinikahin sama Abah, aku akan dapat duit lebih banyak dari ini. Kamu masih mikir Abah bakal nikahin kamu? Jangan ngimpi, Abah itu dari dulu emang suka goda perempuan. Kamu bukan pembantu pertama yang dia godain. Makanya sampai sekarang nggak ada pembantu yang betah. Cuman Mbok Darsi doang yang tahan. Karena Mbok Darsi imannya tebel, nggak kayak kamu. Sekarang pilihan ada di kamu. Ambil uang ini terus pergi, atau kamu nunggu ditendang sama Abah karena emang sifat Abah kayak gitu. Baik, A. Neneng terima. Bagus. Sih jadi dia belum apa-apa aja udah dapat duit banyak. Aduh, Ningsi. Kamu tuh ngiri ya? Kamu juga mau dinikahin sama Abah, terus Rehan kasih uang ke kamu gitu? Amit. Gini-gini tuh Ningsi suka dengerin ceramahnya si Umi. Lagian nih ya, Umi pernah bilang kalau hukuman buat pelakor itu dirajam di neraka. Terus pezina dan tukang maksiat tuh hidupnya aja di dunia udah nggak nyaman kan, nggak tentram kan, dicecek sama manusia, apalagi di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ningsi. Aku benci Abah! Mas Rehan, jangan ngomong kayak gitu. Durhaka loh sama orang tua kalau kamu kayak gitu. Daripada energi kamu habis buat ngebenci seseorang, mendingan kamu doain Umi sama Abah. Biar Abah sikapnya berubah. Kalau hati itu kebanyakan ngebenci orang, nanti muka kamu jadi kayak gini nih. Kayak gimana?
Ngapain sih? Ku hentikan kegilaan hidup. Tuh, lihat. Ini Ya maksudnya apaan? ya muka kamu jadi kusut gitu tuh. Kayak celana belum disetrika sebulan. Begitu besar. Wah, coba. Celana belum setrika sebulan. Namun bila juga tinggalkan engkau. Afifah. Semua. Jatuh. Aku lihat ya. Alasanku untuk menjadi manusia. Sakit. Lebih baik namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan Maaf. semua cinta Sakit banget ya. Ya udah kalau gitu aku gendong aja ya. Ya. Lu bisa. Insya Allah. Sadar. Di surgamu, ya Allah. Aduh. Kuat dong. Ya kan? Enak. Kamu itu kenapa sih nggak mau dibawa ke dokter? Muka gini doang mah ntar juga sembuh. Gak apa-apa kok. Jangan-jangan kamu jangan pura-pura ya. Biar aku gendong. Ih, enak aja nih aku litikin lo. Ayo. Ayo. Ya lagi sakit banget. Ayo. Tukan. Awas. Kamu ngapain kok digendong-gendong segala? Bu, tadi kaki aku kesleo jadi aku digendong sama Mas Rehan. Astagfirullahaladzim, kaki kamu kesleo? Enggak, sekarang udah nggak apa-apa kok, Bu. Oh, ya udah nanti Ibu bikinin beras kencur ya. Yuk, ke dalam. Mas Rehan, makasih ya udah anterin aku ke rumah. Aku masuk dulu ya. Istirahat, biar cepat sembuh ya. Pelan-pelan lagi. Pak, saya izin pamit. Maaf Narehan. Bapak ingin bicara sebentar. Bicara? Sambil jalan aja ya. Bapak gak keberatan kamu berteman dengan Afifah. Tapi sepertinya hubungan kalian itu bukan hubungan biasa. Apa betul? Jujur kami memang pacaran Pak, tapi saya serius. Insya Allah nanti begitu saya selesai kuliah, saya mendapatkan pekerjaan, saya akan melamar Afifah. Maaf Narehan. Narehan sudah terlambat. Terlambat bagaimana Pak maksudnya? Itu sebabnya saya ingin bicara dengan Narehan. Karena Afifah itu saya sudah jodohkan dengan orang lain. Saya harap Narehan mau mengerti. Abang mau kemana? Apa kamu peduli? Abah mau kemana? Abah mau kemana? Hah? Kamu kan istri durhaka. Mau apa tanya kamu? Abah, Umi minta maaf kalau Abah pikir Umi itu istri yang durhaka. Umi itu cuma... Alah, sini, ikut. Kenapa, Abah? Kenapa? Tidur di sini. Mulai sekarang Abah nggak mau tidur sekamar sama kamu, nggak mau. Berani-berani ya kamu ngelarang-larang Abah. Berani-berani nasihatin Abah.
Kalau kamu mau nasihatin loh jemaah sana. Bukan Abah. Tahu dia untung. Umi nggak apa-apa. Umi nggak apa-apa kok, Mbok. Mbok, Asma belum pulang? Belum, Umi. Kemana ya Asma? Ini udah jam berapa? Udah malam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi kenapa lagi? Abah ya? Enggak. Umi ini lagi cemas nunggu adik kamu Asma. Jam segini belum pulang. Umi mau cari dulu ya. Umi mau nyari kemana? Rumah temannya. Memangnya Umi tahu? Sebenarnya aku pengen curhat tentang Afifah ke Umi. Tapi sekarang kayaknya bukan waktu yang tepat. Mendingan sekarang Umi istirahat. Asma udah gede. Bisa jaga diri. Umi gak usah terlalu khawatir. Nanti takutnya malah Umi yang sakit. Kenapa ya? Santai Mbak, santai. Ada juga lo yang harusnya minta maaf sama gue. Udah lah, pada ribut. Mbak, yang ini nih yang dia tadi nyenggol-nyenggol aku yang kurang ajar lo ya. Lo yang kurang ajar. Berani lo tabrak gue lo. Lo tau gak dia bapak gue lo selingkuhin tau gue. Lo yang kurang ajar, hah? Berani lo tabrak gue. Lo yang berani sih lo. Yang Abah jangan Abah lepasin Asma. Hah? Awas lo ketemu Abah lepasin Asma, Abah. Awas lo ya. Bapak? Yang tadi Bapaknya Asma. Ya Allah, ini kenapa Umi tidurnya di sofa? Mbak Darsi, Mbak pasti tahu kan kenapa Umi nggak tidur di kamar? Abah yang melarang Umi tidur di kamar, Aa. Umi bangun, Umi. Ya, Umi. Pelan-pelan. Ada apa, Rehan? Umi kenapa nggak tidur di kamar? Umi di sini lagi tunggu Asma pulang. Lepasin, Abah sakit. Abah lepasin, Abah sakit, Abah. Yes. Coba lihat. Lihat sama kamu. Dasar perempuan gak bisa ngedidik anak. Cuman ngomong doang. Lihat anak kamu. Mabok. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Umi? Umi malu sama Asma? Iya, Umi malu. Lebih malu mana dibanding Abah Umi ketahuan selingkuh sama cewek. Abah mabok-mabokan, Umi. Umi, Asma kayak gini, itu karena Asma nurutin Abah. Au! Apa? Jangan. Apa lagi kamu, ha? Kamu mau ngelawan, ha? Kamu ngelawan apa? Hah? Mau mukul. Lebih keras, Bah. Pukul Rehan lebih keras. Pukul Umi aja.
Pukul Umi aja. Abah cacat sama Umi, lawan Rehan. Pukul, pukul. Abah sabar, Abah. Diam. Ikut Umi. Enggak apa-apa, Umi. Asma enggak apa-apa. Hidup matiku. Apa Umi mendidik kamu seperti ini, Asma? Kamu mau Umi ajarin untuk haji, untuk sholat, terus akhlak dan budi pekerti kamu, sayang. Kenapa kamu jadi begini, ya Allah? Kenapa kamu jadi begini? Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa kamu, nak? Ya Allah. Kenapa kamu bikin malu Umi? Kenapa kamu bikin malu Umi, nak? Kalau gitu bunuh aja Umi. Bunuh aja Umi. Bunuh aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Umi Mama sudah salah mendidik kamu. Ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ya Allah. Umi. Ya Allah. Bangun deh. Asma, kamu kayak gini, kamu ngerusak nama baik keluarga, kamu sadar nggak? Sadar, Asma? Apa, A? Nama baik? Nama baik yang mana ya, A ya? Coba bilang ke Asma nama baik yang mana. Abah itu jauh lebih buruk daripada Asma. Jadi, Aa jangan salahin Asma kalau Asma kayak gini. Karena Asma itu anaknya Abah. Ngerti? Asma, Asma. Umi nggak usah ngurusin Asma. Anak kayak gitu nggak usah dipeduliin, Umi. Nggak bisa, Rehan. Umi. Asma juga anaknya Umi. Umi wajib untuk membimbing dia untuk jadi benar. Asma, Asma. Ya Allah, nak. Asma, ya Asma. Asma. Ya Allah, sayang. Umi penyejuk hatiku, tanpamu tiadalah aku. Bangun sayang. Bangun, sarapan dulu. Tuh, Umi bikinin khusus buat kamu. Ayo. Asma. Bangun. Kamu sekarang sadar nggak ngapain? Tahu nggak? Jawab. Nanya. Bangun. Minta maaf sama Umi. Bangun. Minta maaf sama Umi. Kamu mohon ampun sama Umi. Kamu udah durhaka sama Umi, sadar nggak? Mohon ampun sama Umi. Cepet kamu minta maaf sama Umi. Udah. Keluar aja. Ya. Kamu minta maaf sama Umi, susahnya apa sih? Kamu keluar. Ayo. Biar Umi bicara sama Asma ya. Aduh. Maafkan Umi ya. Umi salah. Umi terlalu sibuk, terlalu banyak di luar.
daripada sama kalian. Maafin Umi. Umi janji, Umi akan pensiun dari dakwah supaya bisa mengurusi Abah dan mengurus anak-anak Umi. Umi, dakwah itu adalah hidup Umi. Bukan sayang, hidup Umi itu kalian, anak-anak Umi. Apa gunanya Umi dapat segalanya dari dunia ini, tapi Umi harus kehilangan kalian. Maafin Umi ya. Sore nanti Umi akan mengantarkan kamu pesantren. Pesantren Umi? Enggak Umi, Asma gak mau ke pesantren, Umi gak mau. Asma, itu untuk kebaikan kamu. Enggak Umi. Supaya kamu terhindar dari pergaulan bebas. Gak mau. Gak mau aku ke pesantren. Umi, kenapa Umi yang minta maaf sama Asma? Asma yang salah, bukan Umi. Harusnya Asma yang minta maaf. Rehan, semalam itu Umi sholat dan berdoa terus. Dan akhirnya Umi juga sadar kalau dengan semua yang terjadi ini juga ada salahnya Umi. Kamu kenapa diem aja? Ada masalah? Iya Umi. Rehan mau minta tolong sama Umi. Boleh? Masalah Afifah Umi. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi maaf banget ya, aku belum sempat bisa main ke rumah lagi. Nggak apa-apa. Umi mau kemana kok sendirian? Umi habis ini ada janji sama orang. Oh iya, uang kuliah kamu sudah ditransfer ya sama Umi? Makasih banyak ya Umi. Nggak terasa, ini sudah semester terakhir. Rehan juga. Ya, ini semua kan juga berkat Umi. Kalau aku nggak diangkat sebagai anak asuhnya Umi, juga aku nggak akan bisa kuliah. Umi itu kan cuma perantara dari Allah. Lagian, rezeki itu kan dari Allah. Lagian, kamu tuh udah Umi angkat sebagai anak sendiri. Dan Umi akan lebih bahagia lagi kalau suatu saat kamu betul-betul jadi anaknya Umi. Maksud Umi? Rehan minta Umi dan keluarga untuk datang ke keluargamu untuk melamar kamu. Umi sih setuju banget. Tapi Umi bilang sama Rehan, dia harus menyelesaikan kuliah dulu dan kerja. Karena kan kalau sebagai calon imam, dia harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin untuk calon istrinya. Umi minta kamu mau ya nunggu sampai Rehan selesai kuliahnya? Afifah, Umi juga mau minta tolong supaya kamu bisa bicara dengan orang tua kamu untuk membatalkan perjodohan dengan pria pilihan mereka. Itu juga kalau kamu lebih memilih Rehan. Perjodohan? Maksud Umi? Loh, memang kamu nggak tahu? Rehan bilang kalau bapak kamu suruh dia mundur karena kamu sudah dijodohkan. Jangan jauh-jauh mainnya ya. Ibu, Bapak, apa benar aku dijodohkan? Sama siapa? Aku nggak mau dijodohin, Bu. Pak, aku cinta sama Mas Rehan, aku mau nikah sama Mas Rehan.
Afifah, selama ini Bapak sudah berhutang banyak sama orang yang akan menikahi kamu itu, Nak. Kita ini keluarga miskin. Adik kamu banyak. Dan penyakit Bapak ini yang membuat Bapak harus cuci darah setiap bulannya, Nak. Itu mahal sekali, Nak. Dan orang yang selama ini menolong Bapak itu. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Aku nggak mau dijual. Aku janji setelah lulus kuliah nanti dan bekerja, aku bakal ganti semua uang orang itu, Bu. Afifah. Mau kemana kamu, Afifah? Pak, Bu, aku nggak mau dipaksa nikah. Tapi kamu jangan gini, Nak. Bu, aku juga punya hak untuk memilih siapa suami aku, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Afifah. Jangan. Kamu mau kemana? Aku harus pergi. Afifah. Tapi ini demi keluarga kita, Nak. Jangan kamu nggak boleh. Bapak! Ya Allah, Pak! Bapak! Pak! Bapak! Bu, saya titip anak saya di sini untuk dididik ya. Baik Umi, insya Allah kami akan mengemban amanat Umi sebaik-baiknya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Umi tega buang Asma. Bukannya Umi tega, ini yang terbaik buat kamu. Umi terpaksa melakukan semua ini untuk menarik kamu dari lingkungan yang buruk. Di sini, semua anak belajar agama yang baik. Kamu pasti akan lebih tenang di sini. Jauh dari lingkungan yang buruk. Umi janji, Umi akan sering nengokin kamu ya. Surga di jauh-jauh dari Umi. Rasanya terbaik buat kamu. Umi pergi ya. Enggak, Umi. Nggak boleh. Umi jangan tinggalin Asma, Umi. Umi, Asma nggak mau di sini, Umi. Umi tungguin, Umi. Umi tunggu, Umi. Umi tunggu, Umi. Asma mau pulang, Umi. Umi, Asma nggak mau ditinggalkan, Umi. Umi, Asma nggak mau ditinggalkan, Umi. Ya Allah, berikanlah kekuatan hati. Sesungguhnya aku tidak tega melakukan ini. Tapi aku juga tidak mau Asma makin terpuruk berada di lingkungan yang dulu. Hanyalah kau, belahan hatiku, penawar duka. Pak, jangan Pak, saya minta tolong jangan tuntut Umi. Iya, nanti saya sampaikan ke Umi. Umi. Ada apa nih sih? Kenapa? Kenapa kamu nangis? Mata kamu kelilipan ya? Ada apa nih sih? Umi, saya udah teleponin orang-orang. Saya udah bilang kalau Umi itu mau pensiun dari dunia ceramah karena mau fokus ngurusin keluarga. Tapi mereka tetap marah-marah, Mi. Padahal saya udah bilang loh, kalau Umi itu bakal ngembalikin duit ganti rugi sama DP-nya. Tapi mereka tetap mau nuntut Umi kalau Umi ngebatalin kontraknya secara sepihak. Umi bakal dipenjara, Mi. Mau ngapain
ngapain lagi kamu kesini? Saya mau cari Abah. Keluar! Keluar! Pergi kamu! Kamu kan sudah terima uang dari Rehan dan berjanji tidak bakal balik sini lagi. Neneng tidak akan mau pergi. Dulu waktu Neneng terima uang itu, Neneng belum tahu kalau Neneng positif. Positif apa? Neng, kamu kenapa? Umi, Ada apa itu? Ayo, cepat. Wah, kayaknya bakal seru nih. Ayo cepat rekam Ninda, cepat rekam. Ayo. Domikado. Cie 2 3. Abah harus tanggung jawab. Tanggung jawab naon? Neng hamil, Bah. Itu pasti bukan anak Abah. Pasti banyak laki-laki yang tidur sama kamu. Hamil? Hah? Bah, denger dulu, Bah. Apa lagi tuh? Dia kesini. Abah betul Neneng tuh hamil anaknya Abah. Dia paling datang ke sini mau minta duit. Kasih dia duit. Nih, duit. Duit. Suruh dia pulang. Astagfirullahaladzim, Abah. Bagaimana kalau Neneng betul-betul hamil anaknya Abah? Abah tega sama anak Abah sendiri? Jangan ceramah-ceramahin Abah. Sekarang gini. Udah. Abah pusing denger ceramah begitu. Kasih dia duit, usir dari sini. Abah, Neng hamil, Bah. Keluar, Bah. Kamu pergi dari sini. Kamu gak usah kesini lagi. Ngapain sih nyari apa lagi? Abah. Nenek, kamu ngapain kesini lagi? Neng hamil, Neng mau Abah tanggung jawab. Bayi ini harus punya bapak. Surga di telapak kakimu. Abah di mana, Nek? Abah! Abah! Buka, Abah! 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 Kurang ajar. Berani ngedobrak pintu ya? Hah? Kamu gak hormat sama Abah? Ini teh Abah kamu, bapak kamu tahu? Abah gak pantas jadi bapak. Abah sekarang udah bener-bener keterlaluan. Hah? Kurang ajar pada yang ngelawan sama Abah. Abah, udah. Abah. Udah, Bah. Jangan berantem terus. Rehan berhenti. Jangan! Kamu pergi dari rumah ini. Jangan injak rumah ini lagi. Ini rumah Abah. Kamu mulai sekarang bukan anak Abah lagi. Pergi! Rehan juga malu punya bapak kayak Abah. Baik, Rehan pergi. Ini harta Abah. Rehan gak butuh. Pergi. Rehan! Pergi semuanya. Mau kemana kamu? Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu, begitulah sabda Nabiku, tanpamu Jaga diri ya. Doain Rehan terus.
minta maaf. Rehan gak bisa tinggal di sini lagi sama Abah. Rehan gak kuat, Umi. Rehan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi. Kamu jaga Umi ya. Nggak boleh pergi ya. Apa? 35 juta? Iya, Bu. Pak, biaya operasi untuk Bapak sebesar itu kita dapat dari mana, Nak? Bu, Ibu tenang ya, Bu. Aku bakal berusaha cari pinjaman ya. Ibu tunggu sini ya, Bu. Afifah, mau kemana kamu, Nak? Afifah, kamu kemana, Nak? Afifah, percuma kamu cari pinjaman, Nak. Mana ada orang mau kasih pinjaman tanpa jaminan. Sementara keperluan bapakmu sudah mepet. Harus dioperasi segera, Nak. Cuma satu yang bisa nolong kita. Siapa, Bu? Dia laki-laki yang mau menikahi kamu. Enggak, Bu. Enggak. Aku enggak sudi dijual, Aku enggak sudi. Aku pokoknya bakal cari uang untuk biaya pengobatan Bapak. Afifah. Cuma Mas Rehan yang bisa bantuin aku sekarang. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Non. Ada apa? Mbak Darsi, saya mau ketemu sama Mas Rehan. Mas Rehannya di dalam nggak? Rehan udah kabur, Neng. Kemana, Mbok? Gak tahu. Sepertinya keluarga Mas Rehan lagi ada masalah. Sampai Mas Rehan kabur. Aku gak mungkin minta tolong sama Umi. Ya udah, Mbok, makasih banyak ya, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bangun. Pak. Jangan tinggalin kamu, Marsul. Bangun, Pak. Bangun. Pak. Ini nyari kita, Pak. Kondisi Bapak makin parah, Nak. Afifah. Mohon, demi keselamatan Bapakmu. Menikahlah dengan laki-laki itu, Nak. Menikahlah. Aduh, mohon.
Mohon. Iya Bu, keinginan ibu sama bapak. Terima kasih ya Pipa. Heboh, heboh, heboh. Ini semua pasti heboh. Tahu nggak? Gara-gara suaminya Umi Marwah Ustazah terkena itu. Menghamili pembantunya. Iya, Mi. Gila bener ya. Aduh. Oh ya, Mi. Bentar lagi si Umi bakal ditinggalin sama jamaahnya. Terus saatnya Mami maju. Tuh, yang bener nih. Masa suami Bu Marwah kelakuannya kayak gini? Wah, nggak beres nih Bu. Bu lihat, masa suami Ustazah kayak gini? Emang nggak pernah diurusin apa sama istrinya? Tuh. Wah, nggak bener itu. Sesibuk-sibuk ceramah, tapi bertanggung jawab dong ngurusin suami. Betul. Nggak bisa dicontoh. Maaf ya, Hana bolos dulu hari ini. Hana mau jagain Umi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan bolos-bolos lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, tuh Ningsih bawain obat sama buah. Makasih ya. Sama-sama. Pelita hidupku. Gimana? Rehan udah ketemu? Abah di mana? Abah dari semalam belum pulang, Umi. Ya Allah, kenapa keluargaku semakin berantakan seperti ini? Aku malu ya Allah. Aku malu terhadapmu. Karena aku menebarkan kebajikan dan ayat-ayat agar umat mengingatmu. Tapi kehidupan keluargaku sendiri berantakan dan tidak sesuai dengan jalan petunjukmu ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah pengantin sudah siap? Ingat nak, cuma dengan cara ini kita membalas kebaikan Abah. Saya terima nikah dan kawinnya Afifah binti Aminuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Mas Rehan, maafin aku. Aku terpaksa melakukan ini semua demi keluarga aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rehan. 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 Alhamdulillah Rehan. Akhirnya ketemu juga di sini ya. Kita pulang yuk. Ya, ayo. Enggak, Pak. Aku nggak mau pulang. Aku nggak bisa tinggal sama Abah. Umi sakit,
nyanyikan selalu untukmu, Umi penyaju hatiku. Tanpamu tiadalah alamku. Umi. Rehan minta maaf. Gara-gara Rehan Umi sakit. Kamu jangan pergi ya, Ted. Jangan pergi lagi, jangan tinggalin Umi. Kamu janji ya? Umi. Asma. Umi. Umi maafin Asma, Umi. Asma salah sama Umi. Asma udah durhaka sama Umi. Maafin Asma, Umi. Umi sudah memaafkan kamu, nak. Tapi kamu kan seharusnya ada di pesantren. Gak mau, Umi. Asma gak mau di pesantren, Umi. Asma mau pulang sama Umi. Asma kabur dari pesantren karena Asma tahu Umi sakit. Asma gak mau ke pesantren, Umi. Asma janji Asma bakalan nurutin semua kata Umi. Asma bakalan gak bandel lagi, Umi. Tapi jangan kirim Asma ke pesantren, Umi. Please. Assalamualaikum. Apa? Rehan, jangan pergi. Umi minta jangan pergi. Ya, bantuin Umi ya. Umi mau nyambut Abah. Abah semalam gak pulang. Kok pada bengong? Kenapa? Afifah, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain sama Abah? Oh, Abah lupa. Abah belum jelasin. Mulai hari ini, Afifah tinggal di rumah ini. Karena mulai hari ini, Afifah ini sudah resmi menjadi istri Abah. Nggak mungkin. Perempuan kurang ajar. Perempuan gak tahu diri, tau gak lo? Selama ini Umi baik sama lo. Udah nganggap kayak anak sendiri. Tapi malah nikah sama Abah. Abah bener-bener laki-laki pecah. Melawan, melawan. Umi! Umi. Umi, kamu mau kemana? Kamu diam di sini. Semua karena Abah. Ini gara-gara Abah. Abah, nyakitin Umi. Kamu tuh udah diusir dari rumah ini sama Abah. Kunaon ayeuna ada lagi di sini? Hah? Mau apa kamu? Mau apa? Mau minta duit, ya kan? Ya kan? Minta duit kan? Kamu memang belum mandiri, belum bisa berdiri di atas kaki sendiri, belum bisa. Wah, kamu ngapain di sini? Ayo kan. Udah. Abah! Abah!